muat dulu manggis buat ekspor ke Cina. Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Pikirkanlah dari arah lain. Bab 7061 sampai bab 7065. Berangkat dengan helikoptermu? Marvin memandang Steve dengan bingung dan bertanya kepadanya, "Kemana helikoptermu bisa membawaku?" Steve dengan cepat berkata, "Jangkauannya sekitar 300 mil. Selama ia bisa terbang, Anda bisa pergi." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya hanya meminta seseorang untuk memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Anda bisa berangkat kapan saja." Ye Chen bertanya kepadanya, "Kemana Anda berencana pergi ketika Anda meminta pilot untuk bersiap lepas landas?" Steve dengan cepat menjawab, "Saya berencana meminta putra saya Royce untuk kembali dan memeriksa situasi di rumah, melihat kemajuan orang lain saat ini, dan menanyakan berita." Ye Chen berkata dengan tenang, "Anda membiarkan putra Anda kembali daripada membiarkannya keluar dari area blokade. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa helikopter Anda dapat masuk dan keluar dari area blokade?" Steve berkata tanpa sadar, "Saya pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar. Tidak ada yang akan menghentikan saya." Ye Chen sedikit tersenyum, "Apakah seseorang akan menghentikanmu? Kamu akan tahu setelah mencobanya." Setelah itu, Marvin berkata kepada Hank, "Kamu temani Master Royce naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apakah ada yang menghalanginya. Jika tidak, kamu akan langsung terbang kembali. Jika ada, kamu gunakan saja alasan Master Royce ingin menguji kekuatan pengatur lalu lintas udara." Ketika Royce mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung menghela nafas lega, seolah-olah dia selamat dari bencana. Yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang, selama helikopter yang dia tumpangi dicegat, dia bisa meminta bantuan pihak lain, dan dia akan bisa melarikan diri. Tapi kata-kata Ye Chen selanjutnya menghancurkan keberuntungannya seketika. Ye Chen memandang Hank dan berkata dengan tenang, "Ingat, jika Master Royce berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkan Anda sendirian pada tahap apapun, Anda harus menembaknya tanpa ragu-ragu. Ingatlah untuk membidik kepalanya, dan mencoba untuk buka kepalanya dengan satu tembakan." Hank berkata tanpa berpikir, "Tuan, jangan khawatir, selama dia mempermainkannya, saya akan menyingkirkannya secepat mungkin." Royce menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank dalam keluarga Rothschild sangat tinggi. Lagi pula, dia adalah pengawal paling terpercaya dan jenderal paling terpercaya dari lelaki tua itu. Ini juga berarti bahwa Hank dapat membawa senjata secara normal ketika dia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika saya meminta bantuan seseorang saat itu, kemungkinan besar saya akan ditembak oleh Hank sebelum saya selesai berbicara. Ye Chen meminta Hank untuk kembali bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung. Ini juga berarti bahwa meskipun dia meminta bantuan, orang yang dimintai bantuan tidak akan bisa terlebih dahulu kesempatan, maka jika Hank benar-benar ingin membunuhnya itu akan mudah. Dengan cara ini,
Dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah pesawatnya akan dicegat atau tidak, dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Royce merasa tertekan, Ye Chen memandang Steve di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, jika putra Anda berani melakukan trik apapun, dia tidak hanya akan dibunuh, tetapi Anda juga tidak akan selamat. Saya tahu, namun..." Steve tidak berani ragu sama sekali, dan mengangguk cepat, Saya tahu. Kali ini, walkie-talkie Heng datang dengan laporan dari bawahannya, "Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuit rusak parah. Sirkuit di seberang sungai terputus. Tidak mungkin cukup terorganisir tenaga manusia untuk memperbaikinya malam ini. Harus menunggu paling cepat sampai subuh besok. Apakah menurut Anda perlu bagi kami untuk membawa truk pemasok listrik?" Heng segera melihat ke arah Ye Chen, menunggu instruksi Ye Chen, dan Ye Chen berkata, "Katakan pada mereka untuk tidak mengerahkan truk catu daya malam ini. Karena pihak lain telah memutus sirkuit itu membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Sekarang mobilisasi truk pemasok listrik tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di sekitar, jadi kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Zhou, dan kalian tidak boleh menganggap entengnya." Heng dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Ye Chen kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, "Baik bos, saya mengerti." Ye Chen tahu bahwa ada ratusan orang di sini yang sedang menatap Zhou Manor. Dia bisa menyelinap ke Zhou Manor dengan tenang, tetapi tidak mungkin baginya untuk diam-diam pergi ke gerbang Zhou Manor dan kemudian berjalan keluar dari batu, di hadapan semua orang. Singa itu merampas bangunan harta karun 4 penjuru. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah dia bisa membawa pergi si Fang Baozu. Jika dia menggunakan cara kekerasan untuk memaksa keluar dari area terlarang dengan si Fang Baozu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu dia. Identitasnya juga akan terungkap. Saat ini, masalah besar perpecahan dinasti Qing belum terpecahkan. Jika dia terungkap ke keluarga Rothschild, dia hanya akan mendapatkan lebih banyak daripada kerugiannya. Oleh karena itu, Ye Chen tetap ingin mencari cara yang simen mungkin. Selama dia bisa dengan tenang membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok, dia akan memenuhi instruksi Zhou Liangyun kepadanya. Masih ada sekitar 3 jam sebelum fajar, dan Ye Chen memutuskan untuk melihat apakah rute helikopter memungkinkan. 10 menit kemudian, helikopter Steve lepas landas dari halaman belakang villa. Meskipun helikopter tugas berat yang mewah ini dapat mengangkut lebih dari 20 orang, hanya ada 2 orang di kabin mewah yang besar saat ini, Heng dan Royce. Ye Chen hanya duduk di sofa di kamar, memandang Steve dalam kegelapan, dan bertanya, sebagai pewaris pertama keluarga Rothschild, "Mengapa Anda sendiri yang melakukan hal seperti ini?" Steve penuh dengan kepahitan dan berkata dengan ekspresi pahit, "Kamu tidak tahu sesuatu. Ayahku tiba-tiba mengumumkan hari ini bahwa siapapun yang dapat menemukan si Fang Baoman akan menjadi pewaris keluarga Rothschild." Kalimat ini sama saja dengan penyangkalan status hukum ahli waris pertamaku. Ye Chen mengangguk dengan tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran kamu masih begadang di garis depan meskipun usiamu sudah tua." "Di mana?"
Steve berkata dengan canggung. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya kehilangan status saya sebagai ahli waris pertama, maka anak saya tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi bisnis keluarga. Berjuang keras. Ye Chen bertanya lagi, lalu mengapa Anda memilih untuk menatap ke sini, daripada seperti orang lain, mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan departemen untuk memblokirnya? Steve berkata dengan jujur, ayah saya mengungkapkan kepada saya bahwa peluang menemukan si Fang Baozuang adalah yang tertinggi di sini, jadi saya datang ke sini. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, si Fang Baozuang yang kamu cari ada di keluarga Zhou, dan saya di sini untuk mendapatkan si Fang Baozuan. Meskipun Steve sudah menebak level ini, dia masih terkejut dengan kata-kata Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan berani masuk ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh ratusan orang, dan dia bisa sampai di sini dengan tenang dan mengendalikan dirinya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya berada di luar imajinasi. Ketika dia mengira si Fang Baozuang memang ada di keluarga Zhou, dia merasa sedikit bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian dia merasa sangat menyesal dan jengkel. Dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk menyingkirkan bintang jahat Ye Chen sekarang. Apakah dia bisa bertahan pada akhirnya masih belum diketahui. Jika dia tahu bahwa menara harta karun si Fang ada di sini, dia mungkin juga membawa 100 ekskavator untuk menggalinya dari awal. Panjang tanah 3 kaki. Jika dia menemukan si Fang Baozuang sebelum Ye Chen, misinya akan selesai. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugasnya, tapi dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyesal, Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, Steve, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Steve ketakutan dan berkata dengan cepat, tidak, kamu salah paham. Ye Chen tersenyum dan berkata dengan penuh arti, Steve, sebenarnya kita berdua tidak perlu menjadi musuh. Coba pikirkan, jika kamu masih berharap mendapatkan si Fang Baozu, maka kita berdua akan bertarung sampai mati, musuh. Tetapi jika Anda memikirkannya secara berbeda, jika saya diam-diam mengambil si Fang Baozuang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi Anda. Bagus. Steve sedikit tertegun sejenak, karena terlalu gugup, kemampuan berpikir dan kecepatan penilaiannya menurun drastis dibandingkan dengan keadaan normal. Ye Chen berkata sambil tersenyum saat ini, bukankah ayahmu mengatakan itu? Siapapun yang bisa mengembalikan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Tapi pikirkan ke arah lain, jika tidak ada yang bisa mengembalikan si Fang Baozuang. Bagaimana kalau kembali? Kalau begitu, bukankah kamu akan tetap menjadi orang pertama yang berhasil? Bersambung.